Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso selaku dosen pembimbing kita untuk mata pelajaran ekonomi makro. Izinkan saya untuk memaparkan UAS. Saya akan share. Baik, perkenalkan nama saya Retno Rati Srihayu. Saya dari kelas MJ 205. Saya akan memaparkan summary infografis perekonomian Indonesia. Membahas mengenai infografis perekonomian Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan Bank Indonesia, kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia, salah satunya, dan lembaga bank lainnya, kemudian UMKM. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengambil kebijakan, yaitu pertama, kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah yang berkaitan dengan pasar uang, menaikkan dan menurunkan BI rate, di mana tingkat BI rate mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan cara menaikkan suku bunga, memudahkan sistem kredit langsung kepada pengusaha, jual beli surat berharga negara, menaikkan atau menurunkan giro, dan intervensi rupiah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan uang. Jika uang yang kita gunakan tidak stabil atau bergejolak, akan membuat susah masyarakat. Dan kenaikan harga barang yang berlebihan akan membuat inflasi. Disinilah Bank Indonesia mengambil tindakan untuk menaikkan suku bunga dan mengulangi peredaran uang di masyarakat dengan BI rate. Kemudian yang kedua adalah kebijakan fiskal yang diambil oleh BI. Kebijakan ini kebijakan yang berkaitan dengan sektor real, barang, dan jasa. Di sini kebijakan ini yang sudah diambil oleh pemerintah dan presiden, yaitu salah satunya adalah amnesti pajak, yaitu penghapusan hutang pajak, sehingga banyak pengusaha-pengusaha yang membayarkan pajak dan melaporkan pajaknya. Dua, relaksasi pajak, yaitu penghapusan pajak dalam waktu tertentu, misalnya pajak kendaraan dan PPNBM. Kemudian subsidi BBM dan subsidi gas yang sudah banyak kita lihat untuk masyarakat. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kestabilan pemasukan dan pengeluaran negara. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan uang. Jika uang ini tidak stabil atau bergejolak, akan membuat susah masyarakat, dan disinilah yang menyebabkan inflasi akan terjadi. Kemudian Bank BI akan mengambil tindakan untuk menaikkan suku bunga dan mengurangi peredaran uang di masyarakat dengan BI rate. Dampak dari nilai kurs dan inflasi, indeks harga konsumen dapat mempengaruhi PDB, yaitu dapat kita ketahui di sini, pada tahun 2021, Indonesia masih dilanda wabah COVID-19 yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga terjadilah inflasi. UMKM pun mengalami penurunan karena kondisi ini, yang berdampak pula pada penurunan PDB. Inflasi berdampak positif dan negatif dalam pertumbuhan ekonomi. Apa saja dampak positifnya? Inflasi itu berdampak positif bagi pengusaha karena bertambahnya produksi, maka akan menambah penghasilan bagi para produsen. Di sisi itu, dampak negatifnya adalah distribusi pendapatan tidak merata karena halnya golongan pengusaha yang diuntungkan. Ekonomi menjadi tidak stabil, biaya ekspor menjadi tinggi, dan harga barang pokok menjadi tidak stabil. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya inflasi, maka permintaan barang dan jasa, kita lihat permintaan barang dan jasa akan tinggi.
Namun kesediaan bahan itu akan terbatas, sehingga menyebabkan harga menjadi mahal. Dengan peningkatan biaya produksi, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah dan tidak seimbangnya permintaan dan penawaran. Tidak seimbang antara demand and supply. Di sini ada beberapa komoditas penyumbang inflasi, yaitu daging, ayam ras, jeruk, cabai merah, dan minyak goreng. Dapat kita ketahui di masa COVID-19 ini, barang-barang kebutuhan pokok inilah yang paling paling susah dicari. Kemudian dengan harga yang mahal. Tingkat suku bunga ini menyebabkan, dapat kita lihat, mempengaruhi volume PDB. Dapat kita lihat pada diagram di samping, BI rate ini mempunyai beberapa instrumen yang dapat kita lihat, yaitu misalnya tingkat suku bunga ini mempengaruhi produk domestik bruto. Tingkat suku bunga yang tinggi akan membatasi konsumen masyarakat yang dilakukan secara kredit, yang membuat para importir mengurangi pinjaman, yang menyebabkan nilai maupun volume impor ini akan menurun, sehingga pemenuhan PDB akan semakin sulit. Sebaliknya, jika suku bunga yang relatif rendah akan mendorong peningkatan konsumsi pada akhirnya, yang akan menaikkan volume impor. Peningkatan PDB pun menunjukkan bahwa daya beli masyarakat meningkat, baik konsumsi produk-produk dalam negeri maupun produk yang diimpor. PDB juga di sini memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk produksi suatu produk yang dapat diekspor ke luar negeri. Dapatlah dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi volume ekspor impor antara lain yaitu nilai tukar rupiah, kemudian suku bunga, serta produk domestik bruto ini tadi. Kemudian, kondisi ekonomi makro Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19. Kita ketahui semua bahwa Indonesia mengalami masa sulit di pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga sejak tahun 2020 sampai 2021. Wabah tersebut semakin meluas sehingga pada tahun 2021 pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita kenal dengan PPKM. Dengan adanya PPKM ini mengurangi kegiatan masyarakat sehingga berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa sehingga produk domestik bruto itu menurun. Karena pada saat ini baik pengusaha ataupun sektor-sektor industri, sektor pendidikan, semuanya bahkan banyak yang bekerja dari rumah. Sehingga menyebabkan PDB ini menurun sangat drastis. Untuk memulihkan keadaan tersebut, pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, mengambil kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan dengan menurunkan suku bunga, memberikan kelonggaran pada uang muka kendaraan dan properti. Bahkan PPNBM pun diberlakukan hanya 0-25%. Sementara itu, ekonom Indef Eko Listianto menilai resiko ketidakpastian ekonomi yang tinggi selama masa pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama lambatnya penurunan suku bunga kredit perbankan. Namun momentum ekonomi terus berlanjut. Dalam infografis menunjukkan produk domestik bruto atau PDB mengalami kenaikan, di mana nilai YoY atau year of year tahun 2020 adalah min 2,07% pada kuartal 1. Hal ini didorong oleh kinerja sektor eksternal dari pemerintah dan lembaga. Inflasi IHK April 2021 tetap rendah dibanding bulan sebelumnya. Inflasi month to month
menunjukkan peningkatan meskipun masih tetap rendah, didorong oleh pemerintah musiman selama Ramadan. Momentum perbaikan ekonomi terus berkelanjutan dan pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan. Seiring dengan membaiknya keadaan pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan berkelanjutan sampai saat ini. Dapat kita lihat di sini eh, mulai aktifnya dari produk-produk yang dihasilkan dari pengusaha-pengusaha, perusahaan manufaktur sudah mulai berjalan lengkap. Kemudian dari sektor eh, industri lainnya yaitu seperti pasar pun sudah mulai aktif. Dan peningkatan dari konsumen untuk jasa angkutan pun sudah mulai membaik setelah masa COVID-19 ini membaik. Semoga eh, masa-masa seperti ini akan bisa bertahan dan kita sudah bebas dari pandemi COVID-19 ini sehingga Indonesia bisa melakukan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sekian saya sampaikan paparan ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.